Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan Matematika Teknik. Dalam video ini kita akan membahas tentang wavelet transform atau transformasi wavelet. Jadi transformasi wavelet ini sebenarnya merupakan pengembangan dari transformasi Fourier. Mengapa kita katakan pengembangan? Karena memang ketika kita mengimplementasikan transformasi Fourier, ada ditemukan beberapa kelemahan, di mana kelemahan tersebut dapat diselesaikan ketika kita menggunakan transformasi wavelet. Salah satu kelemahan dari transformasi Fourier yaitu akan terjadi kehilangan data. Jadi dapat terjadi kehilangan data ketika kita mengimplementasikan transformasi Fourier. Mengapa bisa demikian? Karena dalam mengolah suatu data atau suatu sinyal yang sangat besar sekali, maka transformasi Fourier itu membutuhkan proses yang disebut short term Fourier transform, STFT. Ya, di mana dalam prosesnya suatu data sinyal yang sangat besar itu dipotong-potong terlebih dahulu dan kemudian setiap potongannya itu ditransformasi Fourier-kan. Nah, sementara dengan transformasi wavelet kita dapat mengolah data besar tersebut sekaligus secara bersamaan. Ya, sehingga tidak mungkin akan terjadi kehilangan data akibat pemotongan. Nah, di samping itu, wavelet transform atau transformasi wavelet ini dapat memetakan sinyal ke dalam domain frekuensi dan domain waktu secara bersamaan. Jika kemarin dengan menggunakan transformasi Fourier, kita hanya bisa mengkonversi sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Maka dengan wavelet transform dapat dilakukan sekaligus keduanya. Karena hasil pemetaannya yaitu nanti akan berada dalam aksis waktu dan frekuensi. Jadi seperti itu. Nah, itu sekilas kelebihan daripada wavelet transform. Lalu apa sebenarnya transformasi wavelet itu? Jadi kalau kita balik ke pemahaman secara bahasanya, wavelet ini disebut sebagai gelombang kecil. Ya, wavelet jadi bagian kecil dari gelombang. Kalau bahasa utamanya, bahasa awalnya itu ondelet, karena memang sebenarnya algoritma ini, ya, algoritma gelombang singkat ini itu ditemukan oleh orang Prancis. Jadi di dalam bahasa Prancis itu disebut sebagai ondelet. Nah, entah bahasanya mungkin benar atau tidak, jadi kalian cek sendiri ya dengan bahasa Prancisnya. Akan tetapi kemudian ini dibuat lebih umum, disebut dengan wavelet. Jadi wave itu berasal dari wave, gelombang, kemudian tambahan ET di belakangnya, LET di belakangnya, itu menjadikan dia seolah-olah kecil atau singkat. Kemudian wavelet itu merupakan fungsi matematik yang membagi-bagi data menjadi beberapa komponen frekuensi yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan analisis untuk masing-masing komponen menggunakan resolusi yang sesuai dengan skalanya. Nah, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan transformasi Fourier, yang juga kalau menemukan data yang sangat besar maka dibutuhkan memotong-motong ya. Tetapi wavelet ini secara dalam satu prosesnya dia sudah langsung melakukan pemotongan. Jadi ketika dia memproses seluruh data, nanti data hasil prosesnya itu adalah
data utuh yang sudah terpotong, yang sudah terbagi. Nah, jadi seperti itu, maka disebut di sini dia merupakan fungsi matematik yang membagi-bagi data menjadi beberapa komponen. Ya. Kemudian transformasi wavelet ini adalah transformasi linier yang mirip dengan transformasi Fourier. Nah, yang membedakan hanyalah transformasi wavelet membolehkan penempatan waktu dalam komponen-komponen frekuensi yang berbeda dari sinyal yang diberikan. Jadi, lebihnya bahwasanya seperti yang saya jelaskan tadi, transformasi wavelet itu dapat memetakannya dalam domain frekuensi dan waktu secara bersamaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, transformasi wavelet ini dapat mengolah seluruh sinyal tanpa adanya kehilangan informasi atau losses, seperti saya jelaskan tadi, akibat dari pemotongan data ketika nanti kita harus menggunakan transformasi Fourier. Nah. Lalu bagaimana proses transformasi wavelet itu terjadi? Nah, secara garis besar, ada dua jenis transformasi wavelet. Ya. Yaitu pertama transformasi wavelet kontinu, dan kedua transformasi wavelet diskrit. Nah, transformasi wavelet kontinu itu biasanya digunakan untuk data-data kontinu atau data-data asli ya, yang sifatnya kontinu, dan memang untuk transformasi wavelet kontinu ini ada khusus beberapa algoritma. Jadi algoritma transformasi waveletnya ada banyak ya. Jadi dari sekian banyak algoritma transformasi wavelet, ada beberapa algoritma yang memang dikhususkan untuk wavelet kontinu dan diaplikasikan pada area tertentu saja. Ya, karena memang ada bentuk data akan lebih baik jika diproses dalam waktu kontinu. Ya, dalam bentuk kontinu, bukan diskrit. Nah, adapun untuk transformasi wavelet diskrit, ini juga ada beberapa algoritmanya dan umumnya lebih banyak ya. Dan mengolah data itu setelah kita seolah-olah melakukan sampling atau pemotongan terhadap data sebenarnya. Ya, itu disebut sebagai transformasi wavelet diskrit. Pada Fourier transform juga ada ya, transformasi Fourier kontinu dan juga ada transformasi Fourier diskrit. Nah, ini pada wavelet juga menggunakan transformasi wavelet diskrit. Nah, jadi data-data yang kita gunakan, sekali lagi, data yang kita olah itu sudah merupakan hasil sampling dari data sesungguhnya. Maka kita sebut sebagai transformasi wavelet diskrit. Nah, prinsip kerja ya. Jadi prinsip kerja transformasi wavelet itu adalah dengan konvolusi sinyal terhadap jendela modulasi pada setiap waktu dan skala yang ditentukan. Ini untuk transformasi wavelet kontinu. Jadi di sini kita nanti akan membuat suatu jendela modulasi atau suatu windowing. Kemudian yang ukurannya sudah kita tentukan ya sebesar T, delta T ya. Setiap waktu dan skala yang telah ditentukan. Artinya window-nya itu sudah memiliki total waktu, kemudian skalanya juga sudah ditentukan. Ya, sehingga secara tidak langsung sebenarnya ini kita sudah melakukan pemotongan singkat terhadap data yang kita miliki, data sinyal yang kita miliki. Nah, mirip seperti STFT, Short Term Fourier Transform, itu juga melakukan pemotongan. Ya. Cuman bedanya memang pemotongan pada wavelet itu nanti akan membuat data berikutnya dengan data sebelumnya itu terjadi losses. Nah, bedanya kalau transformasi wavelet dalam prosesnya nanti dia bisa secara keseluruhan ya, dan tanpa ada losses tadi. Nah, ini dia adalah persamaan dari wavelet kontinu. Ya. Ya. Kemudian selain dia bisa merubah ke dalam domain frekuensi waktu, dia juga akan dapat membalikkan hasil transformasi wavelet tersebut dengan menggunakan transformasi inverse tentunya. Ya, ini rumusnya jadi FT sama dengan 1 per C W. Ini adalah koefisien wavelet ya, 1 per koefisien wavelet. Kemudian diintegrasikan dari A sampai tahingga, kemudian B juga sampai tahingga untuk FT,
wavelet, hasil wavelet, mother wavelet WA, B, T. Ya, dikalikan dengan WA, B, T, dB, dA per A kuadrat. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan dari transformasi wavelet continue ini tanda seperti ini menyatakan transformasi wavelet ya. Kemudian scalingnya itu ditandakan dengan perubahan nilai ini. T minus B per A ini adalah sudah merupakan proses scaling, ya, penskalaan. Nah, adapun transformasi wavelet discrete, ya, ini persamaan transformasinya seperti ini. Jadi ketika kita mengaplikasikan transformasi wavelet discrete, itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan dua filter. Ya. Yang pertama disebut sebagai filter LPF atau low pass filter, di mana hasilnya dari low pass filter ini adalah suatu sinyal yang disebut sinyal aproksimasi. Nah, sementara untuk HPF atau high pass filter itu nanti akan menghasilkan suatu sinyal yang disebut sebagai sinyal detail. Nah, ini D ya, maaf. Jadi sinyal aproksimasi dan sinyal detail. Yang namanya sinyal aproksimasi itu otomatis pendekatan apa, yaitu lebih dekat dengan aslinya. Jadi sinyal aproksimasi adalah hasil dari wavelet yang lebih dekat dengan aslinya. Umumnya sinyal asli dengan sinyal aproksimasi masih mirip ya. Kemudian bentuknya juga serupa. Nah, adapun sinyal detail ya, yang high pass filter ini adalah berisi dari frekuensi-frekuensi tinggi yang tidak mirip dengan sinyal aslinya. Ya. Di mana hasil detail ini kadangkala dalam sinyal itu mengandung noise. Ya. Nah, adapun rumusnya, jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk LPF-nya ya. Nah, 1 per akar M dikali penjumlahan dari Xn dikali koefisien. Ya. Ini adalah model waveletnya. Sementara untuk yang kedua, ini adalah fungsi skalanya, yaitu 1 per akar M dikalikan dengan Xn, dikalikan dengan koefisien. Ya. Ini koefisien. Jadi ada koefisien skala, ada koefisien wavelet. Ya. Atau kalau lebih jelasnya dia disebut sebagai koefisien low pass filter dan koefisien high pass filter. Nah, kemudian transformasi wavelet discrete ini juga ada inverse-nya. Ya, jika di inverse maka ini dia prosesnya, di mana untuk proses low pass filter dan high pass filter itu nanti akan kita jumlahkan. Ya, akan dijumlahkan seperti ini. Nah, kemudian lebih dalam tentang transformasi wavelet discrete. Jadi transformasi wavelet discrete ini nanti akan ada dua metodenya. Yang pertama disebut transformasi wavelet diadik. Yang kedua adalah transformasi wavelet paket. Apa beda transformasi wavelet diadik dan transformasi wavelet paket? Nah, untuk transformasi wavelet diadik, ya, jadi ketika kita melakukan proses transformasi wavelet terhadap sinyal X misalkan, atau sinyal asli, maka dia akan membaginya ke dalam sinyal aproksimasi dan sinyal detail. Nah, aproksimasi dan detail. Kemudian pada proses berikutnya yang diolah hanya sinyal aproksimasi. Kenapa? Balik lagi bahwasanya sinyal aproksimasi itu mirip seperti aslinya. Jadi sinyal aproksimasi yang diolah pada proses berikutnya. Ya. Maka akan diperoleh sinyal aproksimasi baru dari aproksimasi awal dan sinyal detail baru dari aproksimasi awal. Dan pada proses berikutnya lagi yang diproses hanya sinyal aproksimasinya lagi. Ya.
Jadi ini setiap tahapan proses ini disebut sebagai level dekomposisi. Nah, ini level 1, J sama dengan 1, kemudian ini level 2, J sama dengan 2, dan ini level 3, J sama dengan 3. Dan pada transformasi wavelet diadik, hanya hasil aproksimasi saja yang didekomposisi atau yang diproses pada setiap level berikutnya, untuk level-level berikutnya. Ya. Jadi level dekomposisi ini bisa sebanyak mungkin sesuai dengan datanya, akan tetapi dari beberapa hasil penelitian yang terbaik ya level dekomposisi tertinggi itu berkisar berada pada level dekomposisi 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Kalau lebih dari itu sudah tidak baik karena bisa jadi sinyal yang diproses itu sudah tidak mewakili sinyal aslinya. Ya, sekitar 6, 7 sampai 8. Tapi ada yang menyatakan 6 sampai 7. Kemudian kalau minimalnya berapa? Nah, minimalnya itu tergantung hasil percobaan mau menggunakan berapa, tapi umumnya berada pada level 3 dan 4. Ya, untuk sinyal-sinyal yang sangat kompleks hasil dekomposisi terbaik itu pada level 3, 4. Ya, ada juga yang sampai 5, tapi yang paling tinggi umumnya 6, 7 sampai 8. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses dekomposisi ini, nanti sinyal ini yang punya frekuensi misalkan sama dengan 8000, misalkan di sinyal suara, maka dalam proses berikutnya dia terbagi. Ya, frekuensinya itu terbagi. Ini menjadi 1 sampai 4000, kemudian berikutnya dari 4001 sampai 8000. Nah, jadi seperti itu. Nah, di proses berikutnya yang diproses hanya frekuensi 1 sampai 4000, maka terbagi menjadi 1 sampai 2000, kemudian 2001 sampai 4000. Terus seterusnya ya sampai kita sampai dengan level dekomposisi tertinggi yang kita tentukan. Jadi bisa kita lihat di sini ya pembagiannya. Kalau dia sampai level 3, ini dia pembagian frekuensinya yang paling kecil. Jadi 0 sampai 1/16, kemudian 1/16 sampai 1/8, 1/8 sampai 3/16, 3/16 sampai 1/4, kemudian sampai di sini setengah. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini dia kenapa pakai setengah? Karena memang seharusnya ini dia menggunakan setengah dari frekuensi sampling. Ya, umumnya data yang kita oleh adalah frekuensi sampling, tapi ketika kita memetakan di sini, ingat kita harus menggunakan frekuensi aslinya. Kalau suara itu dia frekuensi sampingnya adalah 8000 karena memang dia paling tinggi itu berkisar dari 0 sampai 4000. Nah, ingat tentang kaidah Nyquist. Nah, di sana. Nah, ini dia singkat tentang transformasi wavelet diadik. Berikutnya, untuk transformasi wavelet diadik, nah, jadi ini dia gambaran grafiknya ya. Seperti saya katakan tadi, dia nanti sinyal hasil akan terbagi dalam komponen atau koefisien aproksimasi dan koefisien details. Berikutnya aproksimasinya, koefisien aproksimasinya yang akan terus diproses pada level dekomposisi berikutnya dan akan menghasilkan hasil berupa aproksimasi dan detail. Nah, biasanya hasil yang hasil dekomposisi yang digunakan adalah hasil dekomposisi terakhir. Ya, kayak di sini karena ini level 3, CA3, CD3, CD2 dan CD1. Tapi ada beberapa penelitian yang kadang menggunakan pemilihan dari tree ini mana sih yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ke transformasi wavelet paket. Ini seperti transformasi wavelet diadik. Bedanya ya, di dalam setiap level dekomposisinya yang diproses adalah kedua sisinya. Baik itu wavelet koefisien aproksimasi maupun koefisien detailnya. Ya, jadi setiap levelnya akan terus semuanya diolah. Ya, semuanya yang diolah sehingga nanti pada level ketiga contohnya di sini yang tadinya jumlahnya ada satu data, satu sinyal asli, maka pada level ketiga sinyalnya berubah menjadi 8. Ya. Jadi di sini kalau kita mau gampangnya menghitung hubungan antara jumlah sinyal hasil dekomposisi dengan
dengan level dekomposisi itu adalah kita gunakan 2 pangkat J. J itu adalah levelnya. Kalau J-nya sama dengan 3 berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Maka akan memperoleh 8. 8 kanal hasil dekomposisi wavelet. Ini khusus untuk transformasi wavelet paket. Nah, adapun pembagian pembagian frekuensinya juga sama seperti pada frekuensi transformasi wavelet diadik. Nah, ini dibentuknya ya. Jadi akan lebih kompleks karena memang mengkonversi baik koefisien aproksimasi maupun koefisien detail. Nah, di sini umumnya yang penggunaan pemilihan kanal ini ya, pemilihan kanal pada proses selanjutnya itu umum digunakan pada transformasi wavelet paket ini. Ya. Jadi ada beberapa algoritma digunakan untuk menentukan manakah dari kanal-kanal ini yang hasil dekomposisi ini yang merupakan data dan mana yang merupakan bukan data, sehingga tidak perlu lagi digunakan pada proses berikutnya. Jadi setiap jenis transformasi ini mau paket ataupun diadik itu memiliki kelebihan kekurangan dan tempat implementasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke family wavelet atau keluarga wavelet. Jadi wavelet itu sebagaimana saya katakan tadi, dia ada banyak algoritmanya, ada banyak macamnya yang disebut sebagai family. Ya, kemudian family ini nanti memiliki anak turunan, di mana anak turunannya itu dibedakan oleh jumlah komponen filternya yang dinyatakan sebagai N di sini. Ya, umumnya jumlah komponen filternya itu adalah 2 kali nilai N ini. Ya, itu anaknya. Jadi kalau familinya namanya family Haar, family Dobbesis, Simlet, Wavelet, dan lain-lainnya. Ya, ini adalah contoh dari family wavelet yang bisa digunakan pada wavelet transformasi kontinu maupun transformasi diskrit. Dan ada beberapa family yang tidak bisa digunakan pada transformasi diskrit, khusus pada kontinu. Contohnya adalah family Mexican Heart, ya, Mexican Heart, kemudian family Gauss, ya, Gaussian. Nah, itu dia. Nah, kalau kita mau merujuk sebenarnya inti dari family wavelet itu adalah Haar. Kemudian dari Haar ini ya diturunkan oleh Dobbesis, Ingrid Dobbesis menjadi family Dobbesis namanya. Di mana family Dobbesis ini tadi dibedakan oleh jumlah komponen koefisien Dobbesisnya. Itu menyatakan anak turunannya. Jadi Dobbesis sampai akhir penelitian saya menggunakan Dobbesis itu terakhir saya bisa sampai N-nya sama dengan 45. Ya. Jadi jumlah komponen koefisien Dobbesisnya itu sampai 90 komponen. Ya, paling kecil adalah DB1 atau 2 komponen atau kita sebut sebagai Haar. Jadi kalau udah disebut DB1 itu sebenarnya Haar. Nah, Haar ini adalah kita sebut sebagai pemuncaknya ya. Ya, jadi dia sebagai pemuncak, ayah sekaligus ibunya yang kemudian diturunkan menjadi Dobbesis, Simlet, Wavelet, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing family ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dan biasanya umumnya diterapkan pada area kasus khusus, di kasus-kasus tertentu. Nah, contohnya kalau Dobbesis ini dari hasil penelitian ini yang saya sudah pernah lakukan sangat cocok untuk digunakan pada data suara atau yang serupa karena memang mengandung sinyal karena bentuk data suara bukan sinyal, mengandung noise karena memang bentuk Dobbesis ini juga seperti noise. Ya. Adapun Simlet, Wavelet ini tentunya memiliki penyerapan sendiri. Bahkan dari beberapa artikel yang saya baca, sebenarnya penggunaan wavelet ini berasal dari analisis sinyal gempa. Ya, di mana sinyal gempa di situ itu sangat mirip kalau tidak salah dengan Simlet, ya, dengan Simlet. Sehingga lebih banyak pada aplikasi analisis sinyal gempa itu menggunakan family Simlet ini. Ya, jadi seperti itu.
Jadi untuk lebih jauh nanti tentang family wavelet kalian bisa coba cari gitu ya, cari googling sendiri, ketik saja family wavelet maka akan ketemu seluruh family berikut dengan anak-anakannya bergantung dari jumlah filter ini, jumlah koefisien filternya. Nah, kita masuk ke implementasi wavelet. Bagaimana kita menerapkan wavelet? Tentunya kita dapat memahami itu dengan memahami induknya, ya, moyangnya yaitu HAR. Nah, algoritma HAR, ya, untuk dapat mengimplementasikannya transformasi HAR, jadi ini dia langkah-langkahnya. Ya. Pertama adalah kita mencari rata-rata setiap pasangan sampel. Ya, disebut N per 2 rata-rata. Kemudian nomor 2, menemukan selisih masing-masing pasangan sampel itu. N per 2 selisihnya. Nah, kemudian isi paruh pertama dari array dengan rata-rata, dan isi paruh kedua dari array dengan perbedaannya atau nilai bedanya. Nilai nomor 2 ini hasil nomor 2. Nah, ulangi proses 1/4 untuk paruh pertama dari array. Sampai dengan level dekomposisi yang kita tentukan. Nah, panjang array harus merupakan 2 pangkat. Ya, jadi seperti itu. Nah, lebih jelas mungkin kita langsung masuk saja ke contoh. Nah, di sini terdapat data, ya, sebuah vektor atau array satu dimensi atau vektor satu dimensi sepanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah datanya ada 8, panjangnya 8. Ya, 8 elemen. Elemen pertama nilai 7, elemen kedua nilai 1, elemen ketiga 6, elemen keempat 6, elemen kelima 3, elemen ke-6 minus 5, elemen ke-7 4, dan elemen ke-8 2. Ya, tapi ingat bergantung dari bahasa programming yang kalian gunakan, biasanya elemen di sini menggunakan pertamanya adalah 0, ya, 0 sampai 7, tapi panjangnya sama yaitu 8. Nah, untuk yang kasus pertama, untuk algoritma pertama yaitu mencari ratanya adalah dengan cara menambahkan setiap 2 elemen terdekat. Kemudian kita bagi 2. 1 dengan 2, elemen 1 dan elemen 2 kita tambahkan bagi 2. 7 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 6 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 6. 3 ditambah minus 5 dibagi 2 sama dengan minus 1. Dan 4 bagi 2, 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk mencari average-nya, rata-rata atau A1-nya, atau aproksimasi. Nah, kemudian untuk mencari detailnya, atau difference-nya, itu kita kurangi dia. Kalau tadi kita tambahkan, maka berikutnya kita kurangi. Kemudian kita bagi 2. Ya, 7 minus 1 dibagi 2 sama dengan 3. 6 minus 6 bagi 2 sama dengan 0. 3 minus 5 bagi 2 sama dengan 4. 4 minus 2 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga untuk runtun barunya, hasil dari dekomposisi level pertamanya adalah 4, 6, minus 1, 3. Hasil dari average, hasil dari A1. Dan 3, 0, 4, 1. Hasil dari difference atau D1. Jadi dia menempati setengahnya. Ya, setengah yang pertama ditempati oleh aproksimasi, setengah yang berikutnya ditempati oleh detail. Nah, pada proses berikutnya yang kita proses adalah aproksimasinya A1 yang warna biru. Ya, lagi kita tambahkan bagi 2, kemudian kita cari selisih, kurangi bagi 2, seperti itu. Maka diperoleh di sini 4 plus 6 bagi 2 sama dengan 5, minus 1 plus 3 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 4 minus 6 bagi 2 sama dengan minus 1, minus 1 minus 3 bagi 2 sama dengan minus 2. Kemudian kita gantikan pada level berikutnya yang 4 data pertama menjadi 5, 1, minus 1, minus 2. Hanya 4 data pertama. Ini disebut sebagai A2, ini sebagai D2. D1-nya tetap. Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir, untuk level ketiga, runtun barunya adalah 51 minus 1 minus 2, 3, 0, 4, 1. Maka yang kita proses pada level ketiga, nah 2 terdepan saja. 5 tambah 1 bagi 2, 3. 5 kurangi 1 bagi 2, 2. Maka kita gantikan 3, 2, minus 1, minus 2, 3, 0, 4, 1. Sehingga komposisi dari hasil dekomposisinya adalah A3, D3, D2, D1. Ini adalah proses diadik. Ya, ini adalah proses diadik. Ya, biasanya di data ini, runtun baru ini yang nanti akan kita gunakan untuk pengolahan data berikutnya.
Nah, kenapa di sini tidak bisa kita turunkan lagi? Karena memang sudah mencapai level maksimalnya, karena sudah terdiri dari satu data saja. Ya, karena datanya panjangnya juga hanya 8 data. Nah, bagaimana kalau datanya nanti tidak genap? Ya, jumlahnya tidak genap, dia tidak memenuhi 2 pangkat n. Maka ada algoritma, yaitu kita bisa nanti menerapkan baik itu zero padding namanya, atau bisa juga kita menerapkan ekstrapolasi atau interpolasi di dalam data-data untuk proses berikutnya. Nah, jadi bisa digunakan diterapkan seperti itu. Nah, itu dia kalau misalkan datanya tidak genap. Oke, sejauh ini adalah proses dari transformasi wavelet diadik diskrit. Ya. Nah, lalu kita memperoleh hasil. Data aslinya adalah 71663-542 dan hasil transformasinya adalah 32-1-23041. Nah, lalu bagaimana kita menerapkannya di dalam MATLAB atau Octave? Jadi di sini sebelum kalian bisa menerapkannya di dalam MATLAB atau Octave, jadi kalian nanti buat dulu fungsi ya, buat dulu fungsi dengan namanya function H sama dengan H transform X. Artinya H ini adalah nilai keluarannya disebut H dan prosesnya nama adalah H transform. Ini kalau kalian ketikkan ya di function kemudian kalian simpan dengan nama har_tr.m, maka nanti bisa kalian panggil langsung seperti contoh di sini. Wx atau hasil dari transformasi wavelet itu sama dengan har_trx. Jadi yang diproses adalah nilai x di sini. Ya, jadi seperti ini. Atau bisa juga kalian menggunakan AD seperti ini. Ya. Function AD har01f. Artinya di sini nanti hasil terakhirnya akan membedakan ya komponen sinyal A dan juga komponen sinyal D. Ya, ini dia maksudnya dari function har01f. Oh, ini dia udah termasuk di dalam sini ya. Jadi memang untuk function AD ini akan membagi dia ke dalam komponen aproksimasi dan detail yang diimplementasikan di dalam function har transform ini. Ya, perhatikan untuk D itu adalah difference, sementara untuk A itu adalah tambahannya dibagi 2. D difference-nya dibagi 2, A itu adalah tambahannya dibagi 2. Jadi sama seperti algoritma yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini dia. Ini contohnya. Jadi ketika kita nanti langsung tadi kita sudah ketikkan di sini ya, kita sudah ketikkan nilai x-nya kemudian kita transformasikan, maka akan mendapatkan hasil ini dia. Ya. 3, 5, 4, 8, 13, 7, 5, 3. Maaf, ini prosesnya ya. X sama dengan 3, 5, 4, 8, 13, 7, 4, 5, 3. Ini adalah fungsi vektor aslinya. Kemudian kita transformasikan, kita sebut sebagai Wx. Nah, ini dia hasilnya. 6, minus 1, minus 1, 3, minus 1, minus 2, 3, 1. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa coba olah sendiri, hitung manual dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Nah, adapun inverse-nya, transformasi baliknya, ini kalau kita balik lagi ke contoh yang awal, ya, hasil har transformnya adalah 3, 2, minus 1, minus 2, 3, 0, 4, 1. Maka untuk transformasi baliknya, kita mulai dari yang paling kiri, A3, D3. Itu kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan. Peroleh 5, 1. Ganti dia posisi A3 dan D3. Ya, menjadi A2. Ya, 5, 1, minus 1, minus 2, 3, 0, 4, 1. Maka untuk proses berikutnya yang kita proses adalah A2 dan D2. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk 5 plus minus 1, kemudian 1 plus minus 2. Diperoleh 4 minus 1. Kemudian 5 dikurangi minus 1, 1 dikurangi minus
dikurangi minus 2, maka diperoleh 3. Nah, sehingga posisinya di sini adalah 4, 6, minus 1, 3. 4, 6, minus 1, 3. Ini kita tambahkan, kemudian kita kurangi. Ini kita tambahkan, kita kurangi. Kemudian kita gantikan posisinya. Maka diperoleh 46 minus 13, 30, 41. Nah, pada berikutnya, ini akan lebih, prosesnya lebih panjang lagi. Nah, di mana data ke-1 diproses dengan data ke-5. Data kedua dengan data ke-6, data ketiga dengan data ke-7, data ke-4 dengan data ke-8. Ya, dengan contoh seperti contoh di atas tadi, maka akan diperoleh runtun akhirnya adalah 71663 minus 542. 71663 minus 542, seperti itu. Nah, sehingga akan cocok kembali seperti hasil transformasi, hasil sinyal aslinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam MATLAB untuk inverse har-nya seperti ini. Ya, kalian bisa ketikkan di sini, di mana di sini ada A barunya disebut sebagai fungsi IHAR 01 A, D. Nah, ini dia prosesnya pada IHAR 01 AD, A, D. Itu dilakukan proses sama ya, proses mencari selisih dan penambahan saja. Kemudian dilakukan reshape atau memposisikan ulang seperti ini. Ya, kalau kalian ketikkan, jangan lupa disimpan dengan nama IHAR tr.m. Ini juga IHAR 01.m nanti, baru nanti bisa dipanggil di sini. Nah, ketika kalian coba ya untuk memproses X 3D minus 1 minus 2 3041 yang seperti contoh tadi, maka akan diperoleh 71663 minus 142. Nah, coba saja nanti kalian proses dia apakah sama hasilnya dengan jawaban ini atau tidak. Ya, itu nanti dicoba di oktavnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Jadi jawabannya 71663 minus 542, hasil transfer inverse-nya juga 71663 minus 542. Nah, ini dia contoh ya. Contoh daripada proses transformasi wavelet. Jadi ini adalah suatu data ya. Suatu data yang panjangnya sampai ke sekitar 256 ya. Sampai sekitar 256. Kemudian ditransformasi waveletkan. Setelah itu diberikan kondisi untuk hasil koefisien transformasi wavelet yang lebih kecil dari 0,02 itu dijadikan 0. Ya. Sehingga ketika dia ditransformasi balik, maka bentuknya seperti ini. Dia masih seperti bentuk aslinya, akan tetapi sudah tidak smooth atau sehalus dari sinyal pertama. Kenapa? Karena memang tadi ada beberapa hasil koefisien wavelet yang kita nolkan. Itu penyebabnya. Tapi kalau kita misalkan ini adalah sinyal yang memiliki noise, maka otomatis ini adalah sinyal yang sudah dihilangkan atau dikurangi noise-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Kalau tadi itu adalah sinyalnya, untuk sinyalnya yang nilainya 0,02. Jadi hanya sebagian dari sinyal ini ya yang kita nolkan. Nah, beda lagi kalau kita tingkatkan dia ambangnya jadi 0,04. Maka kita perhatikan di sini untuk data dari 2000 sampai ke 4000 itu yang terkena oleh ambang ini, sehingga semua dinolkan. Maka ketika dia ditransformasi balik ya, nanti dia bentuknya seperti ini. Ketika kita besarkan ya, maka jadinya seperti ini ya, lebih kasar lagi. Nah, ini akibat dari besarnya nilai ambang yang kita gunakan. Ini contoh sebagaimana dalam transformasi Fourier kemarin, contoh dari menghilangkan noise berdasarkan ambang dalam arah
magnitude. Nah, ada juga, bisa juga nanti dibatasi dengan batasan frekuensi. Ya, kalau ini dia menggunakan magnitude. Nah, ini contoh ya, kalau misalkan kita mau menerapkannya pada suara, ya, pada file sinyal suara. Jadi memang untuk sinyal suara kita membacanya dengan menggunakan fungsi yang namanya wave rate. Ini adalah nama filenya. Kemudian kita transformasi harkan. Ya. Ini untuk kondisinya bahwasanya jika dia lebih kecil dari 0,04 maka dinolkan. Kemudian setelah itu hasil dari proses ini ditransformasi balik, maka ketika ditulis ulang ya menjadi iwaf ihar.waf, bentuknya itu akan lebih tidak smooth lagi seperti bentuk aslinya. Ya, mungkin ini dia yang saya bisa jelaskan tentang transformasi wavelet dan algoritmanya. Begitu pula dengan familinya dan beberapa metode transformasinya. Insya Allah pada pertemuan kedepannya itu nanti kita akan membahas tentang implementasi transformasi wavelet dengan menggunakan matriks, sekaligus juga nanti lebih detail tentang nilai aproksimasi dan juga nilai detail atau HPF dan LPF dan HPF itu seperti apa, berikut implementasinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.